dengan membuat peraturan kelas dulu, baru nanti kita sama-sama merubah peraturan kelasnya menjadi sebuah keyakinan ke kelas. Ini Ibu akan siapkan satu orang satu ya. Nanti silakan ditulis peraturan kelas kita. Kira-kira menurut kalian apa yang harus kalian tulis? Jadi setiap orang itu mungkin ya sama ya, tapi nanti kita gabung jadi satu. Ini Ibu bagikan dulu.
dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Oke, gimana yang lain? Masih semangat? Bentar lagi kita mulai. dari kelas 8. Saya senang sekali sudah membuat keyakinan kelas. Saya dan teman-teman akan menjalani keyakinan kami. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu semua yang sudah berkenan hadir di kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Disyukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas berkat rahmat-Nya sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu tugas
yang harus saya penuhi di kegiatan pendidikan guru penggerak. Baik, untuk menghemat waktu, susunan kegiatan kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, dan yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang ketiga adalah pemaparan tentang budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Untuk yang pertama tadi sudah kita lakukan, yaitu pembukaan. Kita lanjut yang kedua, yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tamiang Layang. Kepada beliau dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati dan Ibu Lamsiah yang sangat kami banggakan, terima kasih atas kesempatan yang boleh kita laksanakan pada siang hari ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Ibu Bapak yang saya hormati, di mana ini merupakan rangkaian tugas sebagai calon guru penggerak. Nah, di sini Ibu Lamsiah nanti akan memaparkan apa saja budaya positif. Nah, di sini saya ingin menyampaikan sedikit. Budaya positif itu adalah suatu nilai, keyakinan, kebiasaan yang baik yang biasanya kita lakukan dari diri kita sendiri. Nah, kita sebagai guru hendaknya kebiasaan-kebiasaan kita yang baik. Nah, ini akan untuk kita membimbing murid-murid kita di sekolah, sehingga nanti anak-anak kita harapkan dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang kritis, yang juga selalu menghormati, ya, baik mereka sesama murid maupun juga terlebih juga kepada dengan guru dan orang tua. Nah, itu yang sangat perlu sekali budaya positif ini benar-benar dilaksanakan. Tetapi pada dasarnya budaya positif ini adalah suatu kebiasaan, suatu keyakinan, suatu nilai dalam diri kita. Jadi saya harapkan kita dulu, nah, yang menjadi peran atau contoh sentralnya bagi anak-anak kita. Nah, sehingga mereka bisa melihat dari apa yang kita laksanakan sebagai guru. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih jelasnya di dalam paparan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Lamsiah, tentunya akan memaparkan lebih jelas lagi kepada kita, dan kita harapkan kegiatan ini tidak hanya selesai sampai di sini, tetapi boleh menjadi ilmu bagi kita untuk kita membimbing siswa kita untuk hari-hari berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan, yang mana tadi sudah ada gambaran yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah tentang budaya positif khususnya di sekolah kita. Bapak Ibu, kita lanjutkan yang ketiga adalah pemaparan. Di sini saya berdiri di depan bukan berarti saya lebih hebat dari Bapak Ibu, tapi di sini saya ingin berbagi dari apa yang sudah saya pahami di pendidikan guru penggerak. Di sini materinya tentang budaya positif. Boleh kita tersenyum dulu selama 30 detik sambil menghadap teman sebangku kita, atau kita senyum-senyum dulu sebagai
salah satu cara kita untuk membuat semuanya baik-baik saja. Ya, walaupun nggak ada suaranya, tapi kalau melihat teman senyum, pasti kita juga akan senyum. Apalagi kalau ada yang disenyumin ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin cukup untuk kita senyum selama 30 detik. Ini materinya tentang budaya positif. Boleh saya lanjutkan Bapak Ibu? Sebelum kita membahas lebih jauh apa itu budaya positif, mari kita kembali ke konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, seorang murid itu diibaratkan sebagai tanaman dan seorang guru itu sebagai petani. Sedangkan sekolah sebagai ladangnya. Jadi bagaimana tanaman dapat tumbuh dengan subur dan menjadi tanaman yang baik dan menghasilkan, maka kewajiban petani adalah memupuk, merawat, menyirami, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu dan memperbaiki kondisi tanah. Jadi itu apa yang dikatakan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Jadi kita sebagai pendidik itu adalah sebagai seorang petani diibaratkan. Kemudian murid-murid kita itu adalah sebagai tanamannya. Nah, tanaman yang kita tanam itu ada yang berbeda-beda. Tanaman jagung, tanaman tomat, cabai itu berbeda cara perawatannya. Walaupun ladangnya sama, tapi cara perawatannya berbeda. Jadi seperti itu juga kita menuntun dan membimbing siswa-siswi kita. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan. Nah, tadi kalau sekolah itu ibaratkan ladang atau tanah tempat bertanam sebagai tempat terbentuknya tanaman yang subur dan baik, maka bagaimana sekolah itu bisa digunakan sebagai tempat terbentuknya murid yang baik, yang tumbuh dan berproses seperti yang cita-cita kita bersama, yaitu menjadi murid yang berkarakter sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi di sini Bapak Ibu, kita menerapkan ke murid-murid kita itu adalah bagaimana caranya agar mereka punya karakter profil pelajar Pancasila, yang dimana di sana nanti akan saya sedikit jelaskan ada 6 dimensi. Nah, di sini profil pelajar Pancasila tidak asing lagi bagi kita, ada 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu yang pertama sudah pasti. Kemudian mandiri. Kita tanamkan karakter mandiri kepada murid-murid kita. Kemudian bernalar kritis dengan keadaan zaman seperti ini. Kita harus bisa menuntun, mengarahkan murid-murid kita ke arah yang lebih baik biar mereka bisa bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Kita di sini kan memiliki tidak hanya satu suku, tapi ada beberapa suku. Dari disitulah kita akan mengarahkan bagaimana cara mereka untuk saling menghormati kepada satu sama lain. Karena perbedaan itu kita yang pasti ya harus bisa bekerja sama dengan karakter yang berbeda. Kemudian bergotong royong. Sikap bergotong royong sudah sering kita lakukan, seperti di setiap hari Jumat. Itu bisa salah satu jadi budaya positif yang ada di sekolah kita. Kemudian terakhir yang ke-6 dimensi ke-6 yaitu kreatif. Kita tanamkan kepada murid-murid kita itu sikap atau karakter yang kreatif, gimana caranya mereka bisa membuat suatu kreativitas tergantung dengan keinginan mereka. Yang penting hal itu baik. Di sini budaya positifnya
menyenangkan, menjaga dan melindungi murid-murid dari hal-hal yang tidak baik. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya terasa aman dan nyaman. Ya, yang pastinya kalau misalkan sekolah itu nyaman, aman, maka murid-murid kita juga akan bisa berkreatif atau bisa membuat suatu kreativitas ya. Artinya mereka merasa nyaman di tempat kita, jadi mungkin mereka bisa berpikir dengan baik juga tanpa ada ancaman misalnya yang ada di sekolah. Mungkin saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, di sini untuk budaya positif ada 7 nanti yang akan saya sampaikan Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Mungkin ada yang asing Bapak Ibu kalau dari ke-7 ini. Nomor yang berapa kira-kira? Yang mungkin yang terasa asing mungkin ya. 5 dan 7. Oke. Yang 5 posisi kontrol restitusi. Dan yang ke-7 adalah segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kalau yang untuk disiplin positif mungkin sudah tahu ya, nama disiplin. Kemudian yang positif pasti yang baik. Baik, kita lanjutkan yang bagian pertama. Perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar tradisional itu umumnya dia menggunakan pembelajaran yang tradisional, misalnya ceramah. Itu kan guru yang lebih aktif daripada siswanya. Siswanya pasif, hanya mendengarkan. Jadi itu adalah salah satu pembelajaran yang masih tradisional. Seiring dengan perubahan zaman, jadi di sini kita merubah, kita ikut di sini ada Merdeka Belajar ya, jadi ada perubahan paradigma belajar. Jadi siswa itu atau murid itu tidak lagi pasif, tapi mereka lebih aktif. Jadi gurunya hanya sebagai fasilitator, artinya bukan guru lagi yang mendominasi di pembelajaran di kelas. Di sini ada beberapa perubahan utama dalam paradigma belajar. Yang pertama, belajar aktif dan kolaboratif. Di sini mungkin kita sudah melakukannya, belajar aktif dan kolaboratif. Kita melakukan pembelajaran dengan diskusi. Bapak Ibu pasti sudah melakukannya, termasuk saya sendiri. Jadi ada kegiatan diskusi kelompok. Nah, di situ kan ada kegiatan yang diskusi, belajar bersama, ada kolaboratif. Jadi di sana diminta untuk lebih aktif siswanya. Kemudian ada yang kedua, pembelajaran berbasis teknologi. Nah, sesuai dengan perubahan zaman, kita bisa sudah menggunakan laptop untuk mengajar, LCD. Kalau di sini kan kita punya Chromebook, ini bisa kita gunakan sebagai fasilitas untuk mengajar. Kalau misalkan ada siswa-siswi kita untuk mencari bahan yang kita minta, bisa saja kita gunakan sebagai alat penunjang. Kemudian pembelajaran berpusat pada murid tadi. Jadi di sini dari yang saya pahami, kalau yang berpusat pada murid itu, setiap murid itu kan punya perbedaan, punya daya tangkap yang berbeda. Jadi kita sesuaikan pembelajaran kita sesuai dengan karakter murid. Kadang ada yang murid misalnya yang lebih dominan visualnya daripada auditorinya. Jadi kita bisa sesuaikan. Jadi dibedakan. Jadi tidak harus sama. Penekanan pada keterampilan abad 21 hampir sama dengan yang tadi, bahwa diminta bahwa siswa itu harus lebih kreatif lagi, aktif dalam pembelajaran.
Selanjutnya pembelajaran kontekstual dan terapan. Jadi siswa di sini tidak hanya diberikan teori terus, tapi kita memberikan pembelajaran atau menyampaikan pembelajaran itu dengan mengkaitkan yang ada dalam kehidupan kita, yang ada dalam kehidupan murid kita. Jadi mereka biar lebih cepat memahaminya. Jadi jangan hanya teori saja. Kalau atau misalkan yang ada di daerah luar kan mereka mungkin nggak tahu, tapi kalau di daerah yang sesuai dengan keadaan sekolah kita, mereka kan bisa melihat secara langsung. Nah, di sini model pembelajaran yang bisa kita gunakan itu bisa menggunakan project basic learning. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mencoba misalnya bikin project ya, nah itu bisa digunakan model pembelajaran seperti itu. Nah, evaluasi berkelanjutan dan formatif. Setiap kegiatan itu nanti ada di evaluasi. Kita akan melakukan perbaikan dari hasil yang kita evaluasi. Lanjutkan. Disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, apa itu disiplin positif? Ada yang mau menyampaikan? Disiplin positif Bapak Ibu. Apa yang Bapak Ibu bayangkan dari kata disiplin positif? Disiplin, kita sering menyebutkan, ya, kamu disiplinnya kurang misalnya, itu berarti apa kira-kira? Ada yang mau menyampaikan? Nah, di sini yang bagian kedua Bapak Ibu yaitu disiplin positif. Dari kata ini apa yang Ibu Bapak bayangkan? Mungkin ada yang ingin menyampaikan? Baik, Pak Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya, disiplin positif itu adalah proses pembiasaan seseorang dalam melakukan apa ya namanya istilahnya kegiatan untuk mengatur dirinya ke arah yang lebih baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka sudah memberikan jawabannya tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Oke, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan Pak Eka tadi betul. Kalau di sini disiplin positif itu sebuah pembiasaan yang mana dari dalam diri kita. Itu adalah unsur dari intrinsik. Jadi tidak ada karena ada ancaman atau ada sejenis hukuman keras. Jadi di sini suatu pendekatan dalam mendidik dan mengarahkan perilaku anak. Jadi kita mendukung, menghargai dan membangun hubungan yang saling menghormati. Dari di sini kalau karena ada kesadaran dari dalam dirinya, tentunya dia akan merasa bertanggung jawab. Tapi kalau misalkan disiplin itu karena pengaruh dari luar, mungkin ya ada perasaan yang tidak ada tanggung jawabnya. Terima kasih. Kita lanjut yang di sini yang bagian ketiga. Ini ada kaitannya dengan yang disiplin positif tadi Bapak, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi menurut teori Diane Gosen tentang disiplin itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang orang melakukan disiplin itu karena takut hukuman atau karena tidak nyaman. Misalnya murid kita, aturan kita misalnya kalau upacara bendera harus menggunakan atribut sekolah. Nah, bagi murid yang merasa itu karena
dia takut hukuman, maka suatu saat dia nanti ada lupa untuk membawa atribut sekolah. Tapi kalau dari kesadaran dirinya, maka dia akan selalu ingat dengan tanggung jawabnya. Itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang orang melakukan disiplin itu, kadang ya, atau murid itu karena ingin dihargai, ingin diberikan imbalan misalnya. Nah, itu adalah bukan dari dalam diri. Sedangkan di sini kita inginkan disiplin positifnya itu dari dalam diri kita. Dengan dari dalam diri, maka kita pasti akan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah untuk menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau misalkan mereka berprinsip untuk menjadi orang yang taat, dia meyakini nilai-nilai kebajikan, misalnya dia memang ingin menjadi orang yang disiplin, sudah kebiasaannya misalnya dari rumah, maka itu adalah ingin sesuatu yang mereka inginkan, misalnya buat ini apa, misalnya untuk menghias dinding-dinding kelas, itu dipersilakan saja. Mereka mungkin pengen bebas, artinya ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka tentang akan kebebasan. Kemudian yang keempat itu adalah kasih sayang. Kasih dan sayang itu bagian dari psikologi, Bapak Ibu. Itu adalah hal yang utama juga. Jadi setiap orang itu pasti akan perlu namanya kasih dan sayang. Ini kalau pemahaman saya, Bapak Ibu, kalau misalkan anak-anak itu pengen diperhatikan, ya mungkin bisa saja orang tuanya masih belum ada waktu untuk berbincang-bincang dengan anaknya. Jadi dia mencari orang, ibaratnya yang tempatnya untuk mendapatkan kasih sayang itu. Karena setiap orang itu kalau kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi, maka disitulah mereka akan melanggar hal-hal atau nilai-nilai dalam kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Kalau kita lihat ada misalnya perilaku murid yang tidak sesuai misalnya dengan tata tertib, maka kita telusuri dulu apa sih sebenarnya, kita tanya dulu. Nah, disitulah nanti ada kegiatan restitusi. Kita lanjutkan. Kesenangan. Kadang anak-anak yang pada saat pembelajaran itu ada yang suka bermain. Mungkin bisa jadi di rumah mereka belum ada waktu untuk bermain. Jadi pada saat di sekolah, disitulah mereka bertemu dengan teman-teman untuk bermain. Jadi mereka mungkin gagal waktu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Dan setiap orang itu pasti perlu namanya tertawa, humor. Betapa sedihnya kita kalau sehari itu nggak ada senyum ya Bapak Ibu. Pasti semuanya terasa begitu menyedihkan sekali. Kita marah atau sedih saja selama 5 menit itu sama bandingannya dengan mengurangi kesehatan kita 5 jam. Seperti itu, kita mengurangi kesehatan kita. Jadi usahakan kita selalu bahagia dan tertawa. Kalau anak-anak lagi belajar mereka ada tertawa, biarkan saja. Tapi kita lihat dulu, mereka menertawakan apa dulu. Jadi kita sambil memperhatikan, sambil mengarahkan mereka. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini yang kelima, sisi kontrol restitusi. Ini tadi ya yang masih asing Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol restitusi itu ada 5 Bapak Ibu. Ini khususnya untuk guru, untuk kita para pendidik. Jadi ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum.
Yang kedua adalah pembuat rasa. Nah, di sini yang bagian kedua Bapak Ibu yaitu disiplin positif. Dari kata ini apa yang Ibu Bapak bayangkan? Mungkin ada yang ingin menyampaikan. Baik, Pak Eka. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Menurut saya, disiplin positif itu adalah proses pembiasaan seseorang dalam melakukan apa ya namanya istilahnya kegiatan untuk mengatur dirinya ke arah yang lebih baik. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka sudah memberikan jawabannya tentang disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu yang lain ada tambahan? Oke, terima kasih. Apa yang sudah disampaikan Pak Eka tadi betul. Kalau di sini disiplin positif itu sebuah pembiasaan yang mana dari dalam diri kita. Itu adalah unsur dari intrinsik. Jadi tidak ada karena ada ancaman atau ada sejenis hukuman keras. Jadi di sini suatu pendekatan dalam mendidik dan mengarahkan perilaku anak. Jadi kita mendukung, menghargai dan membangun hubungan yang saling menghormati. Dari di sini kalau karena ada kesadaran dari dalam dirinya, tentunya dia akan merasa bertanggung jawab. Tapi kalau misalkan disiplin itu karena pengaruh dari luar, mungkin ya ada perasaan yang tidak ada tanggung jawabnya. Terima kasih. Kita lanjut yang di sini yang bagian ketiga. Ini ada kaitannya dengan yang disiplin positif tadi Bapak, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi menurut teori Diane Gosen tentang disiplin itu ada 3. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang orang melakukan disiplin itu karena takut hukuman atau karena tidak nyaman. Misalnya murid kita, aturan kita misalnya kalau upacara bendera harus menggunakan atribut sekolah. Nah, bagi murid yang merasa itu karena dia takut hukuman, maka suatu saat dia nanti ada lupa untuk membawa atribut sekolah. Tapi kalau dari kesadaran dirinya, maka dia akan selalu ingat dengan tanggung jawabnya. Itu. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang orang melakukan disiplin itu kadang ya, atau murid itu karena ingin dihargai, ingin diberikan imbalan misalnya. Nah, itu adalah bukan dari dalam diri. Sedangkan di sini kita inginkan disiplin positifnya itu dari dalam diri kita. Dengan yang ketiga adalah untuk menjadi mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau misalkan mereka berprinsip untuk menjadi orang yang taat, dia meyakini nilai-nilai kebajikan, misalnya dia memang ingin menjadi orang yang disiplin, sudah kebiasaannya misalnya dari rumah, maka itu adalah dari kesadaran dirinya sendiri. Makanya di nomor 3 ini dikasih dalam kurung intrinsik. Jadi dia memang dari kesadaran dalam dirinya sendiri. Bukan yang nomor 1, 2 tadi Bapak Ibu. Kalau nomor 1, 2 itu adalah ekstrinsik, karena ada unsur motivasi dari luar. Padahal yang kita harapkan untuk disiplin positif itu adalah motivasi dari dalam diri kita atau dari intrinsik. Ini ada penjelasan
Untuk yang motivasi intrinsik tadi sudah saya sedikit paparkan tadi. Kalau intrinsik itu berasal dari dalam diri, kalau yang ekstrinsik itu adalah karena dorongan dari luar. Jadi kalau dari luar itu misalnya ya, kalau murid misalnya kadang dia melihat guru ini, dia lebih lebih suka misalnya dengan guru yang ini, dia rajin. Nah itu adalah salah satu motivasi ekstrinsik. Dia melakukannya karena alasan sesuatu dari luar. Jadi yang padahal yang kita inginkan adalah yang intrinsik, Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, Bapak Ibu. Berarti termasuk kita, tidak hanya murid-murid saja. Ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Kita perlu kesehatan, kita perlu makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Misalnya kita melihat murid ada yang tidur di kelas, jadi kita tidak bisa langsung memvonis mereka. Kita tanya dulu, apakah dia memang karena dia belum sarapan atau dia kurang sehat. Jadi itu sebuah alasan, Bapak Ibu. Nah itu yang bagian pertama. Yang kedua adalah penguasaan. Jadi setiap orang itu mempunyai harga diri, keinginan untuk dianggap juga, dianggap dalam sebuah kelompok. Jadi kalau misalkan kita tidak merasa dianggap, nah di situ mungkin kita akan gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar kita. Yang bagian kedua. Yang ketiga adalah kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal yang baru. Kadang-kadang murid misalkan mereka punya keingintahuan, jadi kita dampingi saja. Kalau mereka misalkan ingin sesuatu yang mereka inginkan, misalnya buat ini misalnya untuk menghias dinding-dinding kelas, itu dipersilakan saja. Mereka mungkin pengen bebas, artinya ingin memenuhi kebutuhan dasar mereka tentang akan kebebasan. Kemudian yang keempat itu adalah kasih sayang. Kasih dan sayang itu bagian dari psikologi, Bapak Ibu. Itu adalah hal yang utama juga. Jadi setiap orang itu pasti akan perlu namanya kasih dan sayang. Ini kalau pemahaman saya, Bapak Ibu, kalau misalkan anak-anak itu pengen diperhatikan, ya mungkin bisa saja orang tuanya masih belum ada waktu untuk berbincang-bincang dengan anaknya. Jadi dia mencari orang, ibaratnya yang tempatnya untuk mendapatkan kasih sayang itu. Karena setiap orang itu kalau kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi, maka disitulah mereka akan melanggar hal-hal atau nilai-nilai dalam kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Kalau kita lihat ada misalnya perilaku murid yang tidak sesuai misalnya dengan tata tertib, maka kita telusuri dulu apa sih sebenarnya, kita tanya dulu. Nah disitulah nanti ada kegiatan restitusi. Kita lanjutkan. Kesenangan. Kadang anak-anak yang pada saat pembelajaran itu ada yang suka bermain. Mungkin bisa jadi di rumah mereka belum ada waktu untuk bermain. Jadi pada saat di sekolah, disitulah mereka bertemu dengan teman-teman untuk bermain. Jadi mereka mungkin gagal waktu itu untuk memenuhi kebutuhan dasar kesenangan. Dan setiap orang itu pasti perlu namanya tertawa, humor. Betapa sedihnya kita kalau sehari itu nggak ada senyum ya Bapak Ibu. Pasti semuanya terasa begitu menyedihkan sekali.
Nah, di sini yang kelima, posisi kontrol restitusi. Ini tadi ya yang masih asing Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol restitusi itu ada 5 Bapak Ibu. Ini khususnya untuk guru, untuk kita para pendidik. Jadi ada 5. Yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini ada contohnya. Kalau posisi kontrol guru itu yang pertama, itu sebagai penghukum. Guru percaya bahwa cara dia yang terbaik. Kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk mengontrol murid-murid di kita. Nah, kemudian guru menggunakan hukuman fisik maupun verbal, seperti kamu salah terus, selalu pasti kamu yang terakhir, patuhi aturannya ya, awas kalau salah. Ini adalah contoh kalimat contoh kalimat dari posisi kontrol kita sebagai penghukum. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Saya jujur Bapak Ibu, saya mungkin kadang-kadang bisa sebagai penghukum, tapi yang sering itu pembuat rasa bersalah, saya mengakui. Nah, kalau yang pembuat rasa bersalah itu kalimatnya lembut, tidak seperti penghukum. Kalau penghukum itu kan berbeda. Kalau pembuat rasa bersalah itu lemah lembut kata-katanya, tapi membuat anak itu jadi kayak seperti dirinya itu tidak berguna. Jadi perasaannya bisa seperti itu. Guru menggunakan intonasi yang lebih rendah, lemah lembut, atau mungkin keheningan untuk buat situasi yang tidak nyaman. Jadi ini guru menggunakan kalimat agar murid merasa bersalah. Kalimatnya seperti ini Bapak Ibu, kurang lebihnya. Ibu sangat kecewa kepada kamu. Situ apa lagi? Berapa kali ya Bapak harus memberitahu kamu? Bagaimana kalau orang tuamu tahu atas kesalahanmu? Jadi saya sebagai guru juga merasa bersalah juga kalau misalkan jadi tipe yang nomor 2 Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut yang ketiga. Ini juga posisi kontrol teman, penjelasannya. Guru menggunakan kalimat persuasif dan intonasi nada suara ramah, jadi hampir sama dengan yang kedua tadi, pembuat rasa bersalah. Jadi lemah lembut juga. Guru menggunakan humor dan mempunyai hubungan baik dengan murid. Jadi hubungannya baik dengan murid, tapi mungkin tidak semua murid, Bapak Ibu. Nah, kalimat yang digunakan, ayo belajarlah demi Bapak. Jadi kayak ada humornya, tidak ada tegang ya, ibaratnya untuk menyapa murid. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, Ibu maafkan dan bantu bereskan ya. Nah, ini posisi ketiga Bapak Ibu. Kalau posisi keempat itu pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai dengan peraturan sekolah dan konsekuensi. Jadi itu sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Menggunakan data catatan. Jadi ada catatannya ini. Ya, misalnya sudah bolos berapa kali. Catatannya ada hari apa, tanggal berapa. Jadi di situ diingatkan siswanya. Ini kamu hari ini kemarin bolos. Hari ini juga kamu bolos. Nah, itu sebagai pemantau. Guru sebagai pemantau. Dia memiliki bukti ya, bukti atau data. Nah, kalimatnya apa? Peraturannya apa? Ayo, apa peraturannya? Jadi kalimatnya bisa seperti itu. Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa ya kalau melanggar? Jadi kalimatnya bisa seperti itu. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah posisi kontrol manajer. Mungkin kita membayangkan kalau manajer itu bekerja di perusahaan. Tidak Bapak Ibu. Di sini kalau manajer itu adalah posisi kontrol yang
lebih efektif untuk kita sebagai guru. Apa penjelasannya? Guru mendukung murid untuk menemukan solusi atau permasalahannya sendiri. Jadi seperti ini kita membimbing murid itu, kita memberikan solusi. Misalnya kalau tidur tadi Bapak Ibu ya, misalnya mereka tidur, kita panggil anak tersebut, kita tanya kenapa tertidur tadi, misalnya, nih kamu tidur jam berapa di rumah, misalnya gini. Nah, nanti kita itu membuat siswa itu sendiri yang mengakui kesalahannya, tapi di sini kita tidak menganggap memvonis dia salah, tapi kita mengatakan iya setiap orang itu pasti bisa salah, tapi bagaimana menurut kamu apa yang harus bisa kamu perbaiki biar nanti tidak tidur lagi. Kita pancing dia, apakah dia punya inisiatif untuk merubahnya. Jadi kita bimbing terus. Kalau misalkan dia sudah mengakuinya ini, terus kita kasih solusi. Atau kita gimana, misalnya kita berikan dia dulu bukan waktu lama ya, berikan dia kesempatan untuk, siapa tahu dia punya pendapat untuk memperbaiki agar tidak mengulangi. Habis itu ini menggunakan restitusi seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, kalimatnya apa? Apa yang kita yakini. Di kelas kan kita bikin keyakinan kelas. Kalau misalkan yang tidur seharusnya gimana? Jadi seperti itu. Atau ada yang berbicara terus pada saat jam pelajaran. Jadi kita tidak menghukum mereka, tapi kita membuat mereka sadar sadar akan kesalahan mereka, kemudian mereka memperbaikinya. Jadi seperti itu Bapak Ibu, yang lebih efektif adalah posisi kontrol manajer kita sebagai guru. Karena di sini kita membimbing murid kita. Jadi kalau misalkan salah satu ini ada yang tidak bisa kita lakukan, ya bisa jadi kita nanti menggunakan tata tertib yang mungkin lebih lebih menguatkan. Karena kadang kita sudah melakukan bimbingan, tapi mereka masih bisa mengulanginya. Jadi di situ kita ulangi lagi, restitusi lagi. Nah ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, ini saya akan menayangkan video di mana contoh dari 5 posisi kontrol seorang guru. Bisa kita saksikan Bapak Ibu ya.
Bapak Ibu, itu adalah contoh dari posisi kontrol restitusi. Yang bisa kita lihat tadi Bapak Ibu, posisi kontrol seorang guru, apa yang harus dilakukan. Jadi yang paling efektif itu adalah guru sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Dan kita tadi bisa melihat. Kita lanjutkan. Apa Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Terima kasih Bapak Ibu kalau masih semangat. Ini memang jam siang, jadi rentan untuk mengantuk. Jadi kita sambil senyum ya Ibu ya Bapak, biar tetap semangat. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dari video tadi itu adalah posisi kontrol guru, di mana di sana yang lebih efektif adalah posisi kontrol guru sebagai manajer. Itu yang lebih efektif karena di sana kita membina atau mengarahkan murid ke arah yang lebih baik. Mereka bisa melakukan dari kesadaran diri mereka, bukan karena dari orang lain. Dan mereka punya ide juga untuk memperbaikinya. Jadi tidak ada hukuman yang ada di sana. Nah, kalau hukuman itu adalah suatu tindakan yang diberikan atas kesalahan yang telah dilakukan dalam bentuk negatif, sehingga tidak terulang kembali. Nah, ini untuk hukuman itu bisa tiba-tiba, tidak ada terencana. Jadi sesuai dengan kesalahan murid misalnya. Seperti yang tadi disuruh karena terlambat untuk keliling lapangan, sebenarnya tidak relevan dengan kesalahannya. Jadi kita tidak harus menyuruh mereka keliling lapangan, kan kasihan juga. Jadi kalau ada cara lain, mungkin cara lain yang lebih baik yang kita lakukan. Nah, hukuman itu bisa terjadi jika memang hal itu sudah sangat parah Bapak Ibu. Salah kata yang merujuk pada setiap hasil atau akibat dari keputusan atau perbuatan. Nah, ini sudah terencana atau sudah disepakati. Karena sudah sepakat, pasti ada konsekuensi. Jadi berbeda dengan hukuman tadi. Begitu juga dengan ini restitusi. Restitusi seperti yang manajer tadi sudah termasuk dalam kegiatan restitusi. Jadi mengarahkan anak untuk menyadari akan kesalahannya, kemudian dia melakukan perbaikan. Jadi tanpa harus kita memberikan hukuman. Yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Sudahkah Bapak Ibu membuat keyakinan kelas? Di kelasnya masing-masing. Saya juga Bapak Ibu ya baru tahu kalau keyakinan kelas ini sangat perlu. Kenapa? Karena keyakinan kelas ini mengarahkan kelas kita menjadi lebih kondusif dalam pembelajaran. Jadi kita membimbing murid atau mengarahkan murid bukan karena keinginan kita. Mereka membuat suatu peraturan, tapi nanti dibuat peraturan itu dirubah dalam bentuk kalimat yang positif sehingga menjadi suatu keyakinan kelas. Di sini ada caranya ya, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi di sana kalau keyakinan kelas itu tidak menggunakan kata jangan. Untuk kata jangan itu dirubah dalam bentuk kalimat positif. Misalnya, ini untuk peraturan kelas, jangan membuang sampah sembarangan. Jadi itu bisa kita ganti dengan kalimat positif, yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Jadi seperti itu contohnya. Kita masukkan pernyataan yang universal, artinya tidak melihat dari latar belakang, suku atau apa.
Kemudian pernyataan keyakinan kelas ini senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi ya kayak tadi, kita tidak menggunakan kata jangan. Misalnya, jangan berbicara pada saat guru menjelaskan. Nah, itu bisa kita ganti dengan kalimat positif. Misalnya apa, Bapak Ibu? Kalau misalkan jangan, untuk peraturan kelas itu misalnya, jangan berbicara pada saat guru menjelaskan. Bisa kita ganti dengan kalimat positif. Itu yang nanti akan menjadi keyakinan kelas. Jadi gunakanlah kalimat-kalimat positif, Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu panjang sehingga mudah diingat oleh siswa dan mudah dipahami oleh semua warga kelas. Jadi nggak harus panjang-panjang. Satu misalnya apa tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi yang pendek-pendek saja, jadi mereka mudah mengingatnya. Dan kalau bisa itu ditempel di dinding kelas. Jadi pada saat mereka masuk atau bisa mereka baca lagi. Dan di sana kita bisa membuat kesepakatan kepada siswa. Kita bikin tanda tangan di sebelah keyakinan kelasnya tadi. Tanda tangan itu adalah sebagai kekuatan bahwa mereka sudah sepakat akan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama. Jadi itu bukan keinginan kita membuat keyakinan itu, tapi karena mereka sendiri. Jadi tidak ada paksaan dari kita, Bapak Ibu. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan. Jadi semua siswa, jangan hanya 1 atau 2-3 orang saja, tapi misalnya ada 27 orang, semuanya. Nanti kalau ada yang sama, itu gabung jadi 1 saja. Nah, kalau misalkan ada yang kurang misalnya dari yang tahun kemarin, bisa kita rubah lagi, kita tambah. Jadi kita tinjau kembali keyakinan kelasnya. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah menanamkan disiplin pada murid dengan memunculkan kontrol diri atau motivasi dari dalam diri murid itu sendiri. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Sebagai contoh yang tadi ya, yang contoh kontrol guru tadi, yang bagian manajer tadi, itu salah satu segitiga restitusi, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat atau yang lebih baik. Bisa dilihat Bapak Ibu, ini segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita stabilkan dengan apa? Setiap orang pasti pernah melakukan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi kita juga bilang kalau kita juga bisa melakukan kesalahan, seperti yang telah saya jelaskan di depan tadi, Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kalimatnya apa? Kamu tentu punya alasan melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi memang setiap orang melakukan sesuatu itu pasti punya alasan. Kita tanya dulu alasannya apa dan apa yang mereka butuhkan. Nah, kadang kayak gini, karena kebutuhan dasar murid tadi ya ada yang tidak terpenuhi, maka disitulah mungkin murid akan melakukan hal yang tidak sesuai dengan tata tertib sekolah. Dan yang terakhir adalah keyakinan, menanyakan keyakinan. Yang tadi, keyakinan kelas kita, apa yang telah kita sepakati. Jadi kita ingatkan mereka. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanya. Tentunya mereka pasti ingin menjadi orang yang lebih baik kan, Bapak Ibu. Jadi di sini kita memberikan suatu solusi kepada murid, bukan berarti kita menghukum mereka atau mengancam mereka. Demikianlah Bapak Ibu
Untuk segitiga restitusi adalah materi yang terakhir yang saya sampaikan di kegiatan diseminasi ini. Mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Jika ada kesalahan itu semata-mata dari diri saya pribadi. Kalau ada kebaikannya itu dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin atas perhatiannya Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu hingga siang seperti ini. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri kegiatan diseminasi ini, saya tutup dan pantun Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa mengatakan cakep. Oke, kita mulai Bapak Ibu. Pisau diasah buat bertani. Cakep. Bawa ke ladang, naik pedati. Cakep. Selesai sudah kegiatan hari ini. Cakep. Semoga bisa memberi arti. Padi habis tinggal gerami. Cakep. Bakar dulu hingga bersih. Cakep. Rupanya kegiatan kita sampai di sini. Cukup sekian dan terima kasih.